Memalukan, dibangun triliunan jis tak berstandar internasional. Supporternya kelas dunia, dan insya Allah stadionnya kelas dunia. Untuk supaya standar internasional. Nah ini bedain internasional sama FIFA beda loh. Ini jangan sampai rumput di Jakarta International Stadium atau JIS tidak memenuhi standar FIFA. Sayang kalau stadion yang sudah begini nggak akan memenuhi syarat. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Tunggu FIFA datang, baru FIFA memutuskan lapangan mana yang sesuai. Tetapi kalau standar FIFA itu stadion-stadion yang akan dipakai untuk kejuaraan resmi FIFA, ada standarnya lagi. Dalam impor konser musik yang dilakukan di JIS tentu saja sudah berjalan dengan lancar. Dirutnya Jakpro itu sangat yakin dan sangat percaya diri mengatakan bahwa ini sudah memenuhi standar dunia, bla 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 segala macam lah. Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, di mana Jakarta International Stadium diprediksi akan menjadi venue gelaran ajang tersebut. Tim awal yang merencanakan itu seharusnya sudah dibangun sesuai dengan standar itunya. Ya. Dan saya tidak tahu kualitasnya sudah sejauh mana. Saya minta JIS diaudit secara keseluruhan, karena kalau sampai pertandingan internasional terjadi di sana, lalu ada kecelakaan, itu sangat memalukan. Yang malu satu negara. Yang malu satu negara. Jangan sampai ini diarahkan tendensius kepada figur Pak Anies. Artinya ada kualitas bangunan yang tidak memenuhi unsur safety di sana. Jadi kalau rumputnya di sliding bolong, itu kan, ya kan itu kan memang ada standarnya dia. Ambruknya pagar di Tribun Timur Jakarta International Stadium. Pagar pembatas penonton di Tribun Utara ambruk saat grand launching Jakarta International Stadium. Itu mungkin bisa berapa puluh meter ke bawah dan sekira fatal kalau jatuh. Makanya kemarin bilang jangan dipolemikan antara ya JIS dan U17. Karena JIS ini kebanggaan warga Jakarta. Ya, belum ada sebelumnya gubernur yang bisa membangun Standar FIFA dalam rangka persiapan U17 November 2023 ini. Stadion ini telah tuntas. Sangat disayangkan. Itu kita upayakan supaya ini bisa masuk di dalam kriteria. Ini hanya minor saja, perubahan minor, penyempurnaan minor yang saya rasa ini bisa dikebut. Sebelum FIFA datang, kita ngecek lapangan. Dikebut tadi rencana bahkan yang kalau pasal parkir September ya untuk. Sebetulnya, Indonesia sudah siap menggelar Piala Dunia U17. Pasalnya, Indonesia tidak kekurangan stadion berkualitas untuk menggelar ajang 2 tahun sekali ini. Seperti beberapa nama stadion yang sudah siap menggelar Piala Dunia U17, yaitu diantaranya Gelora Bung Tomo, Sijalak Harupat, Manahan, Gelora Sriwijaya, dan Iwayan Dipta. Stadion tersebut sebelumnya juga akan digunakan di Piala Dunia U20, akan tetapi dibatalkan. Akan tetapi Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Jakarta International Stadium tak layak digunakan untuk gelaran Piala Dunia U17. Stadion JIS juga pasti kita akan cek. Yang pasti menjadi catatan kemarin, kendalanya itu parkir sama akses penonton. Yang seharusnya ada 4 pintu, baru terbuka 1 pintu. Ini yang tentu harus kita antisipasi. Keselamatan dari para supporter, tutur Menteri BUMN tersebut dilansir berita FIFA sebelumnya Rabu 28 Juni. Pernyataan tersebut membuat sebagian netizen berpikir, serta berkomentar di media sosial Twitter hingga menjadi trending. Ketidaklayakan Jakarta International Stadium itu dikaitkan dengan politik. Bagaimana tidak, JIS mulai dibangun kembali pada masa mantan Gubernur DKI Jakarta itu, yaitu Anies Baswedan. Di mana mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kini akan mencalonkan diri sebagai presiden. Hal inilah yang membuat sebagian netizen berpikir, jika Piala Dunia U17 berhasil, maka nama Anies Baswedan akan semakin dikenal. Erick Thohir sebagai Ketua Umum menegaskan bahwa Jakarta International Stadium memiliki kendala akses penonton dan area parkir yang sangat terbatas. Selain itu, yang paling penting adalah keselamatan penonton. Stadion tersebut memiliki akses 1 pintu yang baru dibuka,
seharusnya ada 4. Sedangkan pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, akan menyampaikan kepada publik terkait rencana renovasi Jakarta International Stadium bersama dengan Ketua PSSI. Saya nanti dengan Menteri BUMN dan pihak terkait akan statement di minggu depan. Gak lama-lama kok, paling 1 minggu. Kata Heru pada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis 29 Juni. Artinya ada kualitas bangunan yang tidak memenuhi unsur safety di sana. Ambruknya pagar di Tribun Timur Jakarta International Stadium. Pagar pembatas penonton di Tribun Utara ambruk saat grand launching Jakarta International Stadium. Itu mungkin bisa berapa puluh meter ke bawah dan saya kira fatal kalau jatuh. Karena JIS ini kebanggaan warga Jakarta. Ya, belum ada sebelumnya gubernur yang bisa membangun Standar FIFA dalam rangka persiapan U17 November 2023 ini. Stadion ini telah tuntas. Sangat disayangkan. Kita upayakan supaya ini bisa masuk di dalam kriteria. Ini hanya minor saja, perubahan minor, penyempalan minor yang saya rasa ini bisa dikebut. Sebelum FIFA datang, kita ngecek lapangan. Dikebut tadi rencana bahkan yang kalau pasal parkir September ya untuk. Sementara, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa keinginan Jokowi untuk segera merenovasi JIS supaya menjadi stadion yang berstandar FIFA. Ini rencana saya akan mengunjungi JIS dalam waktu dekat ini, karena memang Presiden Jokowi menginginkan JIS direnovasi sesuai standar FIFA. Kata Dito di kantor DPP Golkar Selipi, Jakarta Barat, Sabtu 1 Juni. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya, mendukung rencana pemerintahan pusat yang ingin merenovasi Jakarta International Stadium agar menjadi tempat Piala Dunia U17 2023. Mendukung penuh pemerintah pusat untuk renovasi JIS agar bisa dipakai ketika Piala Dunia U17. Kata William kepada awak media. Menurut William, pembangunan JIS pada era Anies Baswedan dibangun tanpa perencanaan yang sempurna. Meskipun telah menggelontorkan biaya sebanyak 4,5 triliun dari dana pemulihan ekonomi nasional. Dibangun tanpa perencanaan yang matang, padahal sudah habis 4,5 triliun, apalagi 80% dana tersebut utang saat COVID-19. Akibatnya, pemerintah pusat harus cuci piring, paparnya. Ia pun membeberkan sejumlah kekurangan JIS, seperti area parkir kendaraan yang kurang memadai, hingga sulitnya penonton mengakses stadium. Kami menolak lupa sejumlah kekurangan JIS, seperti masalah akses hingga lahan parkir. Konser Dewa 19 beberapa waktu lalu, penonton kesulitan mengakses stadium, parkiran jauh, tidak cukupnya kantong-kantong parkir, jelas William. Oleh karenanya, ia meminta agar JIS diaudit lantaran dana yang dikeluarkan sudah sangat besar, namun belum memenuhi standar FIFA. JIS harus diaudit. Anggaran untuk membangun JIS sangatlah besar, yaitu 4,5 triliun. Tapi kenapa tidak berstandar FIFA? Dengan anggaran sebesar itu harusnya secara logika sudah berstandar FIFA, kata William.